Loh, ayo. Iki enggak enak moderator ta, Mas. Moderatore Mas Slamet. Oke, Mas Slamet. Apa langsung Nyambung kan? yuk. Aku isi sarapan Mas sama nih. Perkenalkan, nama saya Enggal Robe Jaisman. Di pertemuan kali ini di mata kuliah studi Al-Hadis saya sebagai moderator. Dan adapun kelompok pada hari ini yaitu adapun materi hari ini yang akan dibahas itu nanti disampaikan oleh si pemateri. Kepada pemateri dipersilahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri akan menyampaikan pengertian hadis hasan dan sebab-sebab timbulnya hadis hasan. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Naik Mas. Kamu nih gak boleh. Pengertian hadis hasan. Poin-poin dulu Hasan. dibacakan. Bacakan poin-poinnya. Oh, pakai das ya nih. Oke. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai hadis hasan. Poin yang pertama ada pengertian hadis hasan, yang kedua sebab-sebab timbulnya hadis hasan, yang ketiga klasifikasi hadis hasan, dan yang terakhir kehujahan hadis hasan. Baik, untuk saya sendiri akan menyampaikan materi mengenai pengertian hadis hasan dan sebab-sebab timbulnya hadis hasan. Tentu saja kita mulai. Pengertian hadis hasan. Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus, sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan secara istilah hadis hasan didefinisikan secara beragam oleh ahli hadis. Halo Mas Farid, cek. Waduh. Oke Mas, ya Mas, sabar Mas. Oke, siap. Enten kesalahan. Maaf, ini bukannya sudah dibahas ya? Repot. Mas Adi, Enggak. Iya mas. Ya, lanjut. Poin-poin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama pengertian hadis hasan, yang kedua sebab-sebab timbulnya hadis hasan, yang ketiga klasifikasi hadis hasan, dan yang terakhir kehujahan hadis hasan. Saya di sini akan menyampaikan materi pengertian hadis hasan dan sebab timbulnya hadis hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Pengertian hadis hasan. Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak terdapat keganjalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan atau mempunyai banyak jalan yang sepadan dengannya. Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus, sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Definisi hadis hasan menurut At-Tirmizi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis gharib. Sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan tidak dapat dirumuskan dalam definisi ini, sebab dalam definisi tersebut disyariatkan tidak hanya melalui satu jalan periwayatan atau mempunyai banyak jalan periwayatan. Meskipun demikian, melalui definisi ini At-Tirmizi tidak bermaksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru At-Tirmizi lah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan. Syarat-syarat hadis hasan itu ada 5 macam, yaitu yang pertama mutasil sanadnya atau bersambung sanadnya, yang kedua rawinya adil, yang ketiga rawinya dabit. Kedabitan rawi di sini tingkatannya di bawah kedabitan rawi hadis sahih, yakni kurang sempurna kedabitannya. 4. Tidak termasuk hadis sad. Yang kelima, tidak terdapat ilat atau cacat. 2. Sebab-sebab timbulnya hadis hasan. Ketika berbicara mengenai sejarah pengklasifikasikan kualitas hadis, mayoritas para ahli hadis mutaakhirin di dalam kitab-kitab ilmu hadis karangan mereka berpendapat bahwa sebelum masa Imam Abu Musa At-Tirmizi, istilah hadis hasan sebagai salah satu bagian dari mengklasifikasikan kualitas hadis belum dikenal di kalangan para ulama hadis. Pada masa itu, hadis hanya diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Adapun setelah masa beliau terjadi perkembangan dalam mengklasifikasikan hadis. Pada masa ini hadis bila ditinjau dari segi kualitasnya diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dan beliaulah yang pertama kali memperkenalkan hal itu. Pendapat ini disandarkan kepada pendirian Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa. Beliau menjelaskan, orang yang pertama kali memperkenalkan bahwa hadis terbagi atas pembagian sahih, hasan, dan dhaif adalah Abu Isa At-Tirmizi, dan pembagian ini tidak dikenal dari seorang pun pada masa-masa sebelumnya. Adapun sebelum masa At-Tirmizi, di kalangan ulama hadis, pembagian 3 kualitas hadis ini tidak dikenal oleh mereka. Hanya pembagian hadis itu menjadi sahih dan dhaif atau Majmu' Fatwa Syekh Al-Imam Al-Islam Ibnu Taimiyah. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, hadis dhaif pada masa sebelum Imam At-Tirmizi itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, hadis dhaif dengan kedhaifan yang tidak terhalang untuk mengamalkannya, dan dhaif ini menyerupai hasan dalam istilah At-Tirmizi. Yang kedua, hadis dhaif dengan kedhaifan yang wajib ditinggalkan atau tidak boleh diamalkan. Karena itu, pada masa sebelum Imam At-Tirmizi, hadis hasan dikategorikan ke dalam hadis dhaif, namun dengan kedhaifan yang tidak terlalu parah hingga layak untuk diamalkan. Itulah sebabnya di kalangan para ulama ada yang berpendapat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan pada hal-hal yang tidak bersifat esensial. Di antaranya seperti sirah, tarik, fadilul amal, dan mengamalkan hadis itu lebih mereka sukai daripada pendapat seseorang. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, hadis hasan yang dimaksud
oleh para ulama salaf tersebut adalah hadis yang menempati derajat hasan pada istilah Tirmidzi. Anggapan bahwa Imam At-Tirmidzi adalah orang yang paling pertama yang memperkenalkan istilah hadis hasan yang diusung oleh Imam Ibnu Taimiyah ini. Diikuti pula oleh muridnya Al-Hafidz Samsuddin Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Muqiddah fi Ilmi Mustalah Al-Hadis dan sebagian besar ulama besar hadis. Dalam hal ini, Ibnu Salah juga memberikan komentar yang pada akhirnya bisa dijadikan sebagai sebuah landasan dan sekaligus memperkuat pendapat Abdul Fattah Abu Budah bahwa ditemukan istilah hasan pada beberapa tempat yang berbeda dari perbincangan sebagian guru-gurunya Imam At-Tirmidzi dan generasi sebelumnya seperti Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, dan selain keduanya. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Sahih di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pemakaian istilah hasan dalam mengklasifikasikan suatu hadis berdasarkan kualitasnya sudah dilakukan oleh guru-guru Imam Tirmidzi dan generasi sebelumnya walaupun tidak memasyarakat. Dengan demikian, terbantahlah pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa Imam Tirmidzi sebagian orang yang memperkenalkan istilah hadis hasan. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Materi yang selanjutnya, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mas Farid sudah menyampaikan tentang pengertian hadis hasan dan sebab-sebab ini ya hadis hasan itu timbulnya. Sesi pertanyaan dibuka nih buat yang teman-teman mau bertanya, mungkin ada pertanyaan tentang pengertian hadis hasan. Jadi kita kali ini fokus hadis hasan ya. Halo semua, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin ada kuis dari Mas Farid. Mas Farid yang bertanya kepada yang lain. Saya mau bertanya. Oke, silakan Mas, perkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hambali, NIM 006. Saya ingin bertanya tadi tentang slide 4. Boleh di ini dulu ke slide 4. Yang menafsirkan isyaratul Quran. Saya ingin bertanya itu tentang kedobitan rawi. Nah, maksud dari dobit itu apa? Dobit. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hambali. Jadi di sini yang dimaksud dengan dabit adalah kemampuan menghafal, Mas. Jadi kemampuan menghafal rawi di sini tingkatnya di bawah kedabitan atau kemampuan menghafal rawi hadis sahih gitu, Mas. Oh, berarti iya. Paham. Oke. Mana, Mas? Ya, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih kepada saudara Mas Ahmad Hambali yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin barangkali ada yang lain ingin bertanya. Mas Selamat mungkin? Enggak ya, oke siap. Ya Mas yang mau bertanya. Oke, silakan perkenalkan diri Mas. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim, NIM 010. Nah, apakah tentang rawinya hadil
itu bagaimana, Mas? Terima kasih. Bagaimana Mas Farid? Apakah pertanyaan dari Mas Arif sudah jelas atau mau diulang lagi? Oke Mas, mohon jelas. Oke, dipersilakan untuk menjawab. Silakan nomor 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Arif. Jadi yang dimaksud rawinya adil itu adalah rawi yang menjalankan segala kewajiban, terus menempati segala yang diperintahkan, menjaga hal-hal yang dilarang, menjauhi hal-hal yang keji oleh syara, bersungguh-sungguh dalam menjalankan takwa dan kewajiban dan menjaga ucapannya, gitu Mas. Gimana Mas Arif? Ya Mas, kita jelas. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Farid dan pertanyaannya dari Mas Arif Hakim. Sekarang ini ya, kita lanjut dulu ke 2 poin yang sisa dari hadis Hasan ini. Mas Adi Susanto ya? Halo Mas. Cek. Iya Mas. Oke, kepada Mas Halo. Adi Susanto dipersilahkan. Halo. Masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jangan tegang Mas. Oke, terima kasih untuk Mas Farid yang telah menjelaskan sebelumnya. Langsung lanjut ke saya ya, ke poin ketiga, yaitu klasifikasi hadis Hasan. Sebagaimana hadis sahih, hadis Hasan pun terbagi atas Hasan li dzatihi dan Hasan li ghairi. Hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis Hasan tersebut. Pertama yaitu hadis Hasan li dzatihi. Hadis Hasan li dzatihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis Hasan. Hadis Hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Sebuah hadis yang dikategorikan sebagai Hasan li dzatihi karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis Hasan ini jumlah jalur riwayatannya hanya satu, maka hadis Hasan itu disebut dengan hadis Hasan li dzatihi. Tetapi jika jumlahnya banyak, maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Contoh hadis Hasan li dzatihi diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Dia berkata, telah bercerita kepada kami Qutaibah dalam bercerita kepada kami Ja'far bin Sulaiman Ad-Dobi'i dari Abi Imran Al-Jauni dari Abu Bakar bin Abu Musa Al-As'ari. Dia berkata, aku telah mendengar ayahku berkata di hadapan musuh. Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Bakar bin Abu Musa Al-As'ari berkata, saya mendengar ayahku ketika berada di hadapan musuh berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Kedua, hadis Hasan li ghairihi. Hadis Hasan li ghairihi adalah hadis doif yang bukan dikarenakan perawinya pelupa, banyak salah, dan orang fasik yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis yang doif dikuatkan dengan beberapa jalan, dan sebab kedoifannya bukan karena kefasikan perawi atau yang keluar dari jalan kebenaran atau kedustaannya. Seperti satu hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang mastur atau tidak diketahui keadaannya, atau rawi yang kurang kuat hafalannya, atau rawi yang tercampur hafalannya karena tuannya, atau rawi yang pernah
keliru dalam meriwayatkan, lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya atau yang lebih kuat darinya. Contoh hadis Hasan li ghairihi, seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan, dari riwayat Syu'bah dari Asim bin Ubaidillah dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya berbunyi sebagai berikut. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur Syu'bah dan Asim bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fazaroh menikah dengan mahar sepasang sendal. Keempat itu kehujahan hadis Hasan. Hadis Hasan sama seperti hadis Sahih dalam pemakaiannya sebagai hujah, walaupun kekuatannya lebih rendah di bawah hadis Sahih. Hanya saja jika terjadi pertentangan antara hadis Sahih dan hadis Hasan, maka harus mendahulukan hadis Sahih karena tingkat kualitas hadis Hasan berada di bawah hadis Sahih. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari dimensi kesempurnaan kedobitan rawi-rawi hadis Hasan yang tidak seoptimal kesempurnaan kedobitan rawi-rawi hadis Sahih. Kebanyakan ulama ahli hadis dan fuqaha bersepakat untuk menggunakan hadis Sahih dan hadis Hasan sebagai hujah. Di samping itu, ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis Hasan dapat digunakan sebagai hujah bila mana memenuhi sifat-sifat yang diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama, sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis yang sifat dapat diterimanya tinggi dan rendah dan menengahnya adalah hadis Sahih, sedangkan hadis yang bersifat dapat diterimanya rendah adalah hadis Hasan. Oke, terima kasih. Mungkin itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Adi. Terima kasih kembali karena sudah menyampaikan materinya. Oke, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dipersilakan. Oh iya, Mas, saya Muhammad Syarif Yatullah ini sedikit bertanya sebagai apresiasi pada kelompok Mas Farid dan Mas Adi. Ya, langsung saja. Jadi tadi mana? Sebentar ya, sebentar. Bagaimana? Jadi kan tadi di slide berapa itu ada menurut pengertian menurut Imam Ibnu Taimiyah hadis dhaif pada masa sebelum Imam. Maaf Mas, suaranya kurang jelas. Oh, jadi kan tadi pada slide berapa itu ada pengertian menurut pembagian lah menurut Imam Ibnu Taimiyah hadis dhaif pada masa sebelum Imam Tirmidzi itu terbagi menjadi tiga. Pertama, hadis dhaif dengan kedoifannya tidak terhalang untuk mengamalkan, dan dhaif ini menyerupai hasan dalam istilah At-Tirmidzi. Nah, yang kedua, hadis dhaif dengan kedoifan yang wajib ditinggalkan atau tidak boleh diamalkan. Karena itu pada masa sebelum Imam Tirmidzi hadis hasan dikategorikan ke dalam hadis dhaif. Nah, pertanyaannya, emang siapakah imam sebelum Imam At-Tirmidzi sampai jalur ke Nabi itu siapa saja? Bisa dimengerti Mas? Adi Mas Farid? G Mas, G. Iya, sebelum Imam At-Tirmidzi itu emang siapa saja gitu? Sampai Rasulullah gitu.
Ayo Mas Adi dibantu Mas Waridnya kelompoknya. Oke. Atau ini ditampung dulu ya? Gimana, belum ketemu jawabannya? Kalau belum ketemu kita tampung dulu. Yang lain mau bertanya silahkan. Iya Mas, tamu dulu aja Mas. Oke, dicatat ya pertanyaannya. Gimana yang lain? Ya, perkenalkan nama saya Afrizal Fanani. Saya mau izin bertanya. Menurut pendapat kelompok ini, kenapa bisa disebut hadis Hasan? Terima kasih. Bentar, Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rizal Fanani. Jadi kenapa disebut hadis hasan? Karena hadis ini tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad, gitu Mas. Gimana Mas Rizal Fanani? Nggih Mas, bisa dimengerti. Nggih. Saya mau nanya. Tes. Ya. Halo, Mas Farid Habibi. Moderator mana moderator? Iya, kenapa? Mas Hambari tadi mau bertanya itu. Iya, silakan. Ya, sebentar. Saya ingin bertanya tadi mengenai contoh dari hadis Hasan. Tadi kan perawinya itu At-Tirmidzi semua. Nah, apakah ada contoh hadis Hasan selain yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi? Misalkan dari siapa gitu perawinya tuh? Sudah jelas pertanyaannya? Oke, sudah jelas Mas. Bentar.
Itu monggo. Yuk yang lain diharapkan keaktifannya membantu kelompok. Ya, pertemuan kali ini Mungkin saya ingin membantu pertanyaan dari Mas Amban. Jadi kalau siapa saja yang membuat yang termasuk hadis pengarang hadis sahih itu siapa saja? Kalau yang saya ketahui itu ada Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Jadi hadisnya itu kalau nggak salah ini bentar, contohnya saya lupa. Saya contohkan satu saja hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda. Ini cara Indonesianya saya. Rehab bagi seorang muslim mandi di hari Jumat. Namun jika ia tidak sempat oleh air pun cukup dengan mengusap wangi-wangian keluarganya. Jadi begitu Mas. Hadis cara Imam menurut hadis riwayat Ahmad. Jadi enggak Imam Tirmidzi saja itu. Banyak sih. Terima kasih atas jawabannya. Kurang ke dalam. Banyak sih Mas. Di teman Mas kan banyak pondoknya. Lihat aja dia di kita Sahih Muslim sama Sahih Bukhari itu banyak gitu. Apalagi hadis Imam Bukhari itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan masuk hadis hasan lah gitu. Gimana Mas? Tambah. Iya Mas. Terima kasih atas jawabannya. Kalau belum mantap tanya aja Mas sama materi. Oke. Gimana pemateri, sudah dapat jawabannya? Kalau nggak tahu ya nggak apa-apa gitu loh, langsung lempar ke yang lain gitu. Gimana Mas Adi Susanto, Mas Habibi? Yang lain kalau ada yang membantu boleh, silahkan membantu jawab. Emang tadi pertanyaannya kayak gimana sih? Saya kurang jelas suaranya. Pertanyaan Mas Syarif. Ayo Mas Syarif, pertanyaannya gimana ya? Kurang jelas katanya. Nah, saya kan ada di sini bertanya ini kan menurut Imam Ibnu Taimiyah hadis dhaif pada masa Imam Tirmidzi itu terbagi menjadi dua. Saya yang bertanya itu poin kedua, hadis dhaif dengan kedhaifan yang wajib ditinggalkan atau tidak boleh diamal. Karena itu pada masa sebelum Imam Tirmidzi hadis hasan dikategorikan ke dalam hadis dhaif. Nah, emang sebelum Imam At-Tirmidzi itu siapa saja Mas? Sampai Rasulullah itu. Nah, itu tadi pertanyaannya dari Mas Arif. Gimana? Yang lain? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ayo,
dijawab. Mas Hambali gimana? Iya, iya sudah jelas pertanyaannya. Saya juga lagi nyari jawaban dulu. Ayo. Waduh, Mbak Ade Rahma itu mbaknya nggak sadar kameranya on. Aduh, kocak. Turu dek, waduh. Koncone presentasi gak diapresiasi. Turu ae. Terlalu nikmat. Tak kira membantu Terlalu menghayati jawab. ngono hari ngantuk. Ini gimana nih? Udah tak? Urung ketemu jawabannya. Oh fix, berarti PR buat bapaknya ini nanti. Dicatat Mbak Vida. Catat. Yuk, catat. Mas Hambali mungkin Mas Hambali udah ketemu jawabannya. Monggo. Ayo cek. Belum. Oke siap. Tanyain sama penulisnya Mas Hambali. Barangkali ada yang tahu. Si pemateri gimana? Sudah ketemu? Mas Adi, Mas Farid, gimana? Belum ya? Oke siap. Ayo dibantu. Kawan-kawanku dibantu. Yang lain Mas Wahyu Firdaus jam-jam baik. Yo, Mbak Adelia tadi yang tidur, bantu. Waduh. Kerikut meneh. Piye iki? Lah aku malah semenjak apa materi ini selesai langsung ke arah ning kuwi ning apa sing daftar hadir top. Mas Pramodani barangkali bisa membantu. Mas Pramodani barangkali mau membantu. Gimana Mas Pram? Jojo turu juga iki. Waduh. Atau Mas Ali biasanya tuh yang pakar-pakar gini, Mas Ali Yahya. Ya. Siapa tahu Mas Ali Yahya bisa menjawab. Mas Yahya mondok. Mas Ronald bisa bantu kok yo Mas Ronald. Mas Ronald. Jurusan IPS. Bantu jawab Mas. Ayo Mas Ronald. Halo Mas, cek. Mbak Vida mungkin bantu jawab. Mbak Delia mungkin Mas udah nemu jawaban dalam mimpi. Waduh. No comment lah. Mbak Cinda mungkin. Halo Mbak. Mas Arif Rahman Hakim mungkin. Mas Arif belum tahu pertanyaannya apa gimana? Tanya aja Mas, jangan. Tadi emang perasaan udah jawab sama Mas Enggal, kenapa disanggah tah? Enggak, Yang kalau itu kan dia maunya jawaban yang ini yang bukan gurunya gitu. Masa-masa sebelum. Oh. Iya. Ya udah Kan masa-masa Imam Bukhari. Ini PR buat bapaknya sih. Udah fix. paham kan Mas Hambali? Kurang tahu coba itu gimana? Kan Imam Bukhari tadi kan gurunya. Nah, kamu sanggah. Alasan menyanggahnya kenapa? Ayo alasannya kenapa? Iya. Kan, maksudnya itu kan dengan apa ya? Apa?
Sebentar. Kan iya, at-Tirmidzi. Sikat mas. Apa Imam Muhammad bin at-Tirmidzi kan ini belajar gitu. Ketika apa Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis gitu. Gimana? Sebentar. Saya ingin menyusun kata-kata. Ya, pengarang hadis sebelum Imam At-Tirmidzi siapa saja? Catatan selain gurunya. Mantap. Gimana Mas Sambali? Jadi pertanyaannya apa sebelum apa? Tadi gimana? Aduh, saya lupa tadi. Mana Mas? Yang Apa? Enggak, langsung inti pertanyaannya. Hadis Hasan. Gimana? Belum. Ya, memang pengarang belum. Oh iya. Belum. Oh, perawi hadis Hasan sebelum At-Tirmidzi. Iya. Mas. Oh ya kayaknya banyak Mas, maksudnya bukan satu perawi toh gitu. Cuma mereka meyakini kalau ini tuh dhaif, lemah gitu. Nah, pas kedatangan At-Tirmidzi dengan ilmunya mungkin dengan pengetahuannya, jadikanlah ini hadis hasan namanya gitu. Terus itu siapa saja Mas? Sebelum umum. Apanya? Oh, imam sebelum At-Tirmidzi. Iya. Saya yang pertanyaannya gitu. Siapa saja? Ya berarti harus tahu tahun-tahun kelahiran tahun-tahun ininya. Kalau yang pasti sih Imam Bukhari. Tuh, apa aku bilang? Cuma kalau yang lain-lainnya nggak tahu, karena kan hadis kan nggak cuma satu perawi toh, ada banyak. Iya. Itu. Banyak sekali. Cuma mungkin karena tadi di ini keterangannya cuma ada hadis hasan dan hadis dhaif, berarti apa sebelum Imam At-Tirmidzi ini maksudnya pembagian hadis jadiin ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif gitu. Nah, berarti kan sebelumnya cuma ada hadis sahih sama hadis dhaif. Jadi mereka taunya hadis ini tuh hadis dhaif gitu. Ketika yang sudah menjawab, dan karena saya tidak mampu menjawab, mohon maaf sekali ya. Oke, untuk materi kali ini kita tutup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi hadir di pertemuan kali ini. Oke.